Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang analisis pasar bisnis. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Legis Pratiwi Dalova, yang kedua Nur Elita Faiza, yang ketiga Muhammad Farhan Mahyansyah, dan keempat Muhammad Najib. Dan yang pertama yang akan jadi presenter pada materi kami ialah Legis Pratiwi Dalova. Kepada Legis dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar bisnis dan peserta proses pembelian pasar bisnis. Yang pertama, pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis atau bisnis market merupakan suatu tempat di mana produsen-produsen melakukan penawaran barang dan jasa kepada para konsumen dengan menggunakan strategi pemasaran yang handal untuk mempengaruhi konsumen agar dapat memiliki barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Yang kedua, karakteristik pasar bisnis. Karakteristik pasar bisnis memiliki beberapa macam. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar nilainya. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Yang ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Yang kelima, panggilan berjualan berganda. Yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan inelastik. Yang kedelapan, permintaan yang berfluktuasi. Yang kesembilan, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Yang kesepuluh, pembelian langsung. Yang ketiga, situasi pembelian pasar bisnis, yaitu ada tiga. Yang pertama, pembelian kembali atau ulang langsung. Yang kedua, pembelian kembali atau ulang modifikasi. Yang ketiga, tugas baru. Yang keempat, ada pembelian dan penjualan sistem. Pembelian dan penjualan sistem berkaitan dengan strategi pembeli dapat memenangkan kontrak atau penetapan sistem kontrak. Pembelian akan meminta penawaran dari penjual, penjual akan bertanggung jawab untuk meminta pengajuan penawaran atau proposal. Peserta proses pembelian bisnis. Yang pertama, pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang mana berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Berikut risiko yang timbul dari keputusan tersebut. Yang kedua, tujuan peran dalam proses keputusan pembelian. Ada beberapa. Yang pertama, pencetus atau inisiator. Yang kedua, pengguna atau user. Yang ketiga, pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keempat, pemberian persetujuan atau approver. Yang kelima, pembeli atau buyer. Yang keenam, penjaga gerbang atau gatekeeper. Yang ketiga, pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang memiliki minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda. Dan terkadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Pembeli bisnis juga memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya. Pembeli memiliki gaya membeli yang berbeda-beda. Yang keempat, penentuan target pusat pembelian. Pemasar bisnis harus mengetahui peserta utama dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang mereka pengaruhi sejauh mana pengaruh tersebut dan kriteria seperti apa yang mereka gunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Mahyansyah. Kepada Farhan dipersilahkan. Proses pembelian atau pengadaan. 1. Persepsi Departemen Pembelian. Departemen pembelian baru yang lebih berorientasi strategis ini mempunyai misi mencari nilai terbaik dari pemasok yang lebih sedikit dan lebih baik. Beberapa perusahaan multinasional bahkan menaikkan status Departemen Pembelian menjadi Departemen Besikan Strategis dengan tanggung jawab pencarian dan kemitraan global. Yang kedua adalah organisasi dan administrasi pembelian. Bagi pemasar bisnis, perkembangan ini berarti berurusan dengan pembeli yang lebih sedikit tetapi tingkatnya lebih tinggi dan menggunakan kelompok akun nasional untuk berurusan dengan pembeli korporat besar.
Pada saat yang sama, perusahaan mulai mendesentralisasikan beberapa operasi pembelian dengan memberdayakan karyawan untuk membeli barang-barang kecil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Najib. Kepada Muhammad Najib dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahapan dalam proses pembelian, yang dimana poin pertamanya itu tentang pengenalan masalah. Di pengenalan masalah ini terdapat dari segi internal dan segi eksternal, yang dimana dari segi internal itu berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan dan bahan yang baru, atau ada mesin yang rusak sehingga dibutuhkan suku cadang yang baru. Untuk dari segi eksternalnya, pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran dagang, melihat iklan, atau menerima dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Untuk poin yang keduanya itu deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Yang dimana setelah pengenalan masalah, pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. Poin ketiga yaitu pencari pemasok, yang dimana pembeli harus berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Internet adalah salah satu pembelian yang sedang marak dilakukan oleh orang-orang dan mempunyai implikasi yang luas bagi pemasok dan akan mengubah bentuk pembelian di tahun-tahun mendatang. Untuk poin keempat yaitu keunggulan pembelian bisnis online. Nah, di mana untuk keunggulan pembelian bisnis online ini terdapat 4 poinnya. Poin pertama, memangkas biaya transaksi untuk membeli dan pemasok. Untuk poin kedua, mengurangi waktu antara pemesanan dan pengiriman. Untuk poin ketiga, mengkonsolidasikan sistem pembelian. Untuk poin keempatnya, semakin memperkuat langsung antara mitra dan pembeli. Untuk poin kelima, poin selanjutnya yaitu kelemahan pembeli bisnis online. Yang pertama itu ada pembelian bisnis online mempercepat terkikisnya loyalitas pemasok pembeli. Dan yang kedua itu berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Selanjutnya yaitu mencari petunjuk. Mengidentifikasi petunjuk yang baik dan mengubahnya menjadi penjualan mengharuskan seluruh organisasi pemasaran dan penjualan bekerja dengan pendekatan yang terkoordinasi dan memanfaatkan banyak saluran dalam menjalankan peran sebagai penasihat terpercaya bagi pelanggan prospektif. Untuk poin ketujuh atau poin selanjutnya yaitu pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposalnya. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Untuk poin selanjutnya itu poin 8, pemilihan pemasok atau vendor. Pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasikan pemasok yang paling menarik, pusat pembelian sering menggunakan model evaluasi pemasok. Baiklah, untuk poin yang ke-9 yaitu spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, tahap dalam proses pembeli yaitu seorang pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Baiklah, untuk poin ke-10 atau poin terakhirnya itu tinjauan kinerja. Yang dimana tinjauan kinerja ini terdapat 3 poin. Yang poin pertama yaitu pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Poin yang kedua itu pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai terimbang. Dan untuk yang poin yang ketiganya yaitu pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan, termasuk dengan harga. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Mahyansyah. Kepada Farhan dipersilakan. Mengelola hubungan pelanggan dari bisnis ke bisnis. Yang pertama adalah manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Yang kedua adalah faktor antara pembeli dan pemasok. Ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, kompleksitas pasokan, dinamisme pasar pasokan. Yang ketiga adalah hubungan bisnis, risiko, dan oportunisme. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama
dapat meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar lembaga dan pemerintah, yang dimana pasar institusi atau lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang harus mereka urus. Banyak dari organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dan kelompok pelanggan yang captive. Misalnya, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang dibeli untuk pasien. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan penggunaan produk perusahaan, pemerintah juga memberikan panduan terinci kepada calon pemasok yang menjelaskan cara menjual kepada pemerintah. Gagal mengikuti panduan atau mengisi formulir dan kontrak dengan benar dapat menciptakan malapetaka hukum. Kesimpulan. Jadi, dari kelompok 7 bisa menyimpulkan tentang analisis pasar bisnis ialah: dalam analisis pasar bisnis, kami mendapatkan tahap-tahapnya. Pertama, siapa saja peserta dalam proses pembelian. Kemudian, setelah mengetahui peserta, dilakukan proses pembelian atau pengadaan. Selanjutnya, kita harus memahami tahap-tahap dalam proses pembelian. Setelah proses pembelian dilakukan, kita harus bisa mengelola hubungan pelanggan ke bisnis, dan kita dijelaskan pula pasar lembaga dan pemerintah. Yang terakhir ialah saran. Pada era globalisasi ini, bisnis tidak lebih merupakan perang informasi dari pihak satu ke pihak lainnya dengan tujuan penjualan. Lingkungan bisnis cepat sekali berubah dengan adanya perubahan-perubahan ini, maka kebutuhan akan informasi pemasaran yang tepat akan sangat dibutuhkan. Maka dari itu, semoga materi ini dapat membantu generasi muda untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan pemasaran. Sekian dari kelompok kami tentang analisa pasar bisnis. Terlebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.